الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat At-Tin disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa kita patut bersyukur kepada Allah, kita telah ditakdirkan menjadi makhluk yang paling mulia, baik dari segi hardware maupun software, sehingga tidak ada makhluk yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Di mana dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan, silahkan kalian mau beriman atau silahkan kalian mau memilih kekafiran. Itu ada konsekuensi tersendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa makhluk yang paling mulia, yang paling baik adalah bagaimana manusia yang beriman. Maka di dalam surat Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah. Tetapi apabila manusia sudah meninggalkan keimanannya, menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik, maka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu, marilah kita selalu mempertahankan keimanan yang ada di dalam diri kita. Meskipun hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, tetapi hidayah itu harus diupayakan. Hidayah yang harus diusahakan. Tanpa kita usahakan, maka kita tidak akan meraih hidayah itu. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah itu kepada orang yang tidak mau berusaha. Maka Rasulullah di samping berusaha mengupayakan hidayah berupa iman itu, maka Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini selalu dipanjatkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, dan Rasulullah itu adalah maksum, tidak ada dosa. Tapi selalu berdoa, itu mengajarkan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana dalam sabda Rasulullah, kalau orang itu bisa mempertahankan keimanan, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di selama hidupnya bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, kemudian di akhir hayat kita menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir, maka meskipun amal soleh yang kita lakukan sebesar apapun, sebanyak apapun, maka itu tidak ada nilainya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah salah satu bentuk yang bisa menghapuskan amal yang telah kita lakukan sebesar apapun. Kalau sudah tidak ada iman, maka tidak ada nilainya. Kemudian yang bisa menghapuskan amal soleh yang kita berusaha mati-matian, yaitu
ketika kita melakukan kesyirikan. Kita perlu berhati-hati untuk agar terhindar dari kesyirikan, karena kesyirikan juga sekecil apapun itu bisa menghapus pahala amal soleh kita. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 88 disebutkan, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ini perlu kita hati-hati, karena setan itu selalu menggoda manusia. Yang terpenting supaya manusia itu bisa berbuat syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dikuatkan dalam Al-Quran, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salah satu di antara 6 yang bisa menghapus amalan-amalan yang kita lakukan, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Inilah apabila kita bersedekah, apabila kita menolong orang, apabila kita membantu orang, kemudian kita mengungkit-ungkitnya, kita mengiringi dengan ucapan menyakitinya, maka kita akan merusak pahala yang kita lakukan itu. Maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat adalah yaitu di mana yang bisa menghapus pahala dari apa yang kita lakukan, yaitu orang yang selalu sibuk mencari kejelekan dan kekurangan orang lain. Karena ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa seorang laki-laki berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang menggibahnya. Inilah ghibah, itu adalah dosa fahisah, dosa yang mendolimi orang lain. Kita akan diterima taubat kita kalau kita sudah memohon maaf kepada orang yang kita dolimi. Ini beratnya. Kalau kita berdosa kepada Allah, mungkin kita hanya minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa fahisah, kita harus berurusan, harus kita selesaikan dulu kepada sesama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah yaitu sifat hasad. Orang yang mempunyai sifat hasad maka akan terhapus amal kebaikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jauhkanlah dirimu dari hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam yaitu beramal demi mendapatkan ganjaran dunia. Ma'asyiral muslimin, kadangkala kita itu tergoda
tergoda dengan fadhailul amal. Apabila kalian melakukan atau melaksanakan wirid, zikir, membaca ini dan membaca itu, maka akan dimudahkan rezeki. Bersolawat sekian, maka akan dilancarkan rezekinya atau semacamnya. Kadang-kadang kita terjebak sampai di situ. Oleh karena itu, kalau kita beribadah hanya mengejar sesuatu keuntungan di dunia, maka di akhirat kelak tidak akan mendapat dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Inilah 6 perkara yang berbahaya yang bisa membatalkan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan. Maka seyogyanya kita hindari, maka harus kita sadari, jangan biarkan amal-amal kita itu batal karena 6 perkara tersebut di atas. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan dan memberi kekuatan untuk selalu bagaimana bisa beramal soleh, beribadah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.